Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengklik video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Namaku Desya dan aku upload video tentang kisah-kisah di dunia medis. Dan kali ini karena bertepatan dengan Hari Ayah dan juga Hari Keluarga Nasional, kali ini kita akan membahas tentang kisah yang berhubungan dengan ayah dan keluarga, yaitu kisah anak kembar yang memiliki dua ayah yang berbeda. Nah, bagaimana bisa sampai hal ini terjadi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Kisah unik ini berasal dari New Jersey, Amerika Serikat, tepatnya pada bulan Januari tahun 2013 silam. Nah, kisah ini berawal dari seorang perempuan yang berinisial TM yang kemudian melahirkan sepasang bayi kembar berjenis kelamin perempuan. Nah, perempuan ini kemudian dia pergi ke Dinas Pelayanan Sosial di daerah Passaic untuk meminta Dinas Pelayanan Sosial itu menyuruh pacarnya, karena waktu itu dia belum menikah, tapi dia telah memiliki anak dari hubungannya dengan pacarnya ini. Ya, dia menyuruh Dinas Pelayanan Sosial untuk menyuruh pacarnya agar bertanggung jawab untuk menafkahi kehidupan dirinya dan juga kehidupan bayi kembarnya, karena dia tidak sanggup untuk menghidupi kehidupannya dan kehidupan bayi kembarnya ini. Jadi dia minta untuk pacarnya bertanggung jawab juga untuk sama-sama menghidupi. Nah, kemudian pacarnya ini bersedia dan setuju untuk menghidupi bayi kembar dan juga dirinya. Nah, kemudian setelah hari berganti, tahun berganti, pacarnya ini melihat bahwa kondisi fisik dari kedua bayi kembar ini sangatlah berbeda. Jadi di antara kedua bayi kembar itu fisik mereka berbeda. Padahal kan kita tahu bahwa bayi kembar itu harusnya memiliki fisik yang sama. Misalnya wajahnya harus sama, kulitnya sama, seperti itu. Tapi bayi kembar dari perempuan ini memiliki kondisi fisik yang sangat berbeda. Jadi bayi kembar satu itu dia berkulit hitam, berambut keriting yang hitam, kemudian matanya berwarna hitam. Jadi dia punya fisiknya itu sama seperti si pria ini. Nah, tapi bayi kembar yang satunya lagi dia memiliki fisik yang jauh berbeda dari ibu maupun dari si pria ini. Jadi bayi kembar yang satu ini dia berkulit putih, berambut keriting tapi pirang, kemudian bermata biru. Nah, kemudian timbul kecurigaan pada si pria ini. Jadi pria ini langsung bertanya kepada wanita itu, kepada pacarnya, apakah kamu berselingkuh sewaktu kamu berhubungan dengan aku? Karena bayi kembar ini dia punya fisiknya sangat berbeda sekali dengan kita dan dengan kembar yang satunya lagi. Dan pacarnya itu mengatakan bahwa dia tidak berselingkuh, dia menyangkal hal itu. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit dan bertanya di sana. Si pria bertanya di rumah sakit apakah bayinya itu tidak tertukar sama sekali di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit pun menyatakan bahwa mereka memberikan bayi yang benar. Mereka tidak menukar, tidak ada terjadi pertukaran bayi di sana. Jadi benar-benar itu bayi yang dilahirkan oleh perempuan itu. Nah, kemudian karena si pria ini tidak habis pikir, kenapa kedua kembar ini bisa berbeda sama sekali. Nah, kemudian dia pun memutuskan untuk jika perempuan itu tidak mau jujur, dia tidak akan menafkahi bayi kembar yang satunya lagi. Dia cuma menafkahi yang sama dengan dirinya saja. Kemudian akhirnya karena wanita atau ibu dari bayi kembar ini merasa sedih ataupun karena dia tidak mampu untuk menghidupi bayi kembarnya yang satu lagi, akhirnya dia pergi ke pengadilan. Dia pergi ke pengadilan, kemudian melaporkan apa yang dilakukan oleh pacarnya ini. Dan kemudian hakim di pengadilan itu memutuskan agar kedua kembar itu melakukan tes DNA dengan si ayahnya atau dengan pacarnya itu. Dan setelah melakukan tes DNA dan hasil tes DNA keluar, dan hasil itu ternyata sangat mengejutkan teman-teman. Karena dari hasil tes DNA itu ternyata DNA dari si pria ini hanya sama atau hanya cocok dengan satu dari kembar saja, yaitu kembar yang berkulit hitam ini. Sedangkan kembar yang berkulit putih berambut pirang itu DNA-nya sama sekali tidak cocok dengan DNA pria. Nah, kemudian pria ini pun dia ke hakim, terus dia berkata, dia memutuskan bahwa ini bagaimana selanjutnya, harap hakim untuk memberikan keputusan seadil-adilnya, karena dia juga tidak mau untuk menafkahi kembar yang satunya, karena yang kembar yang satunya bukan anaknya, seperti itu. Kemudian hakim pun mengambil putusan dan wanita itu pun dia akhirnya berkata jujur bahwa saat dia berhubungan dengan pria ini, dengan pacarnya, dalam sepekan itu dia juga ada berhubungan dengan pria lain, begitu teman-teman. Nah, kemudian hakim itu mengambil keputusan bahwa akhirnya hakim memutuskan untuk pria itu
atau pacarnya ini hanya menafkahi satu kembar saja, yaitu dia harus memberikan 28 dolar Amerika Serikat kepada satu bayi kembarnya selama sepekan. Jadi setiap pekan dia harus memberikan 28 dolar, begitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kejadian yang dialami oleh si ibu dan dua anak kembarnya ini dinamakan sebagai superfekundasi heteropaternal, di mana superfekundasi adalah pembuahan oleh beberapa sel telur, dalam hal ini lebih dari satu atau dua sel telur yang dibuahi karena hubungan seks, dan heteropaternal adalah dibuahi oleh beberapa pria atau lebih dari satu ayah. Jadi artinya wanita ini dalam masa suburnya dia memiliki dua sel telur, dan ini merupakan kejadian yang langka, dan dua sel telur ini dibuahi oleh beberapa sel sperma dari beberapa pria yang berbeda. Jadi artinya dia melakukan hubungan seks dengan pria, bukan hanya dengan satu pria saja teman-teman. Nah untuk sepengetahuan teman-teman bahwa untuk sel telur ini dia dapat bertahan ketika dikeluarkan hanya selama 24 sampai 48 jam saja. Dan untuk sel sperma ketika dia dikeluarkan dia akan bertahan di dalam vagina hanya selama kurang lebih sekitar 5 hari. Jadi dapat dikatakan bahwa wanita ini dia berhubungan seks dengan satu pria, dan pada masa suburnya dia memiliki dua sel telur. Kemudian dalam kurun waktu sepekan atau kurang dari 48 jam dia sudah berhubungan seks lagi dengan pria yang lain. Nah hal ini akan mengakibatkan sperma kemudian akan membuahi masing-masing sel telur dari setiap sperma yang berbeda dari pria yang berbeda juga. Nah hal ini kemudian akan mengakibatkan sampai terjadilah kembar yang secara fisiknya juga bisa berbeda, dan kejadian ini memang kejadian yang sangat jarang terjadi teman-teman. Nah demikian pembahasan tentang superfekundasi heteropaternal, di mana dapat menghasilkan kembar yang berbeda secara fisiknya, dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe videonya, dan post komen untuk teman-teman yang mau request kira-kira bahas video apa lagi selanjutnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!